Hello, Prime people. Welcome to Prime News Podcast Time. My name is Hazel, a junior high 3 student, and right here beside me is Michelle. Hello, I am Michelle, an elementary 2 student in Prime 1 school. Today, we are going to interview Bapak Bobby Nasution. Do you know him? I bet everyone does. Yes, you are right. He is surely our incredible mayor of Medan, Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution. Hello, Pak Bobby. Welcome to Prime News Podcast. How are you doing, Pak? Terima kasih. Pertama sudah ngundang, sudah bisa ada di Prime News Podcast. Yeah. Mudah-mudahan nanti apa yang kita diskusikan bisa nambah pengetahuan tentang pemerintahan, tentang tugas-tugas dari pemerintah, baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi, sama pemerintah pusat mungkin nanti mudah-mudahan itu. I'm so glad to hear that, and I'm so happy to meet you in person. And I believe that Prime people are as happy as I am because Pak Bobby kan adalah sosok inspiratif di kota Medan yang banyak diidolakan oleh masyarakat ya, Pak. Juga lah saya rasa. Ya Pak, kita mulai bincang-bincangnya nih Pak. Pak Bobby kan sudah menjadi wali kota Medan sejak 26 Februari 2021 ya Pak. Kira-kira apa aja sih tugas utama seorang wali kota? Tugas wali kotanya saya bacain ini aja ya. Menurut undang-undang, itu undang-undang nomor 23 tahun 2014, itu ada tercantum dalam pasal 65 ayat 1 tentang pemerintahan daerah, dan kepala daerah itu memiliki tugas yang pertama, memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan, peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPRD. Jadi DPRD adalah mitra pemerintah, legislatif dan eksekutif. Mungkin sih udah pada belajar ya. Iya Pak. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah itu tadi makanya ditetapkan ada di sini, kebijakan ditetapkan bersama dengan DPRD. Yang berikutnya ini ada memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga nih menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD dan rancangan perda RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD beserta menyusun penetapan RKPD. Nah ini ya RPJPD itu rancangan pembangunan jangka panjang daerah. Jadi kita ada menetapkan rancangan pembangunan itu jangka panjang, ada jangka pendek. Nah ini harus penyusunan ini harus ditetapkan juga bersama-sama dengan DPR. Nah itu tugas wali kota salah satunya. Yang berikutnya ini ada menyusun dan mengajukan rancangan tentang perda tentang APBD. APBD itu saya jelasin ya. Iya, APBD itu adalah anggaran yang didapatkan pemerintah dari uang masyarakat, dari bayar pajak, bayar retribusi segala macam. Kita kumpulkan, itulah jadi APBD. 1 tahun APBD Kota Medan totalnya itu 1 tahun anggaran yang dikelola oleh pemerintah Kota Medan. Setiap daerah beda-beda ya, tergantung potensi ekonominya, potensi pajaknya setiap daerah. Kota Medan potensi per tahunnya untuk tahun 2023 ini APBD kami, APBD kita lah ya, karena warga Medan, APBD kita ini 7,8 triliun. Nah, ini yang dilakukan, uang ini digunakan untuk yaitu untuk membangun kota, untuk ngaspal jalan, misalnya untuk bangun jembatan, untuk buat lampu. Nah, ini contoh-contoh yang uang-uang dipakai untuk apa saja. Dan yang berikutnya mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sebenarnya masih banyak lagi
ini yang saya bacakan tadi itu adalah yang tercantum dalam perundang-undangan. Soalnya kalau saya jelasin sendiri nanti takutnya menyalah. Jadi saya bacain tentang tugas wali kota menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu. Oh ya, Bapak kan selalu keliling-keliling Medannya. Bahasa trennya apa sih, Hazel? Oh, belusukan ya. Ya, Saya lihat-lihat dari Instagram Pak Bobi, Bapak sering belusukan ya untuk memantau orang kerjaan langsung di lapangan. ya bukan sering ya, itu memang harus menurut saya, itu memang harus karena tadi yang saya bilang kami ini mengelola uang masyarakat, itu bukan uang pribadi, itu bukan uang yang bisa kita gunakan dengan sembarangan. Uang ini kita ambil dari pajak, retribusi dari masyarakat yang ada di Kota Medan. Jadi setelah kita menetapkan pekerjaan yang mau kita lakukan, kita harus tanggung jawab. Misalnya kalau misalnya tadi saya bilang misalnya kita mau ngerjain jalan, nah kita pastikan juga jalan ini yang sudah kita tetapkan pakai uang masyarakat berjalan dengan bagus nggak, rusak nggak nanti. Nah ini jadi makanya kita sebenarnya kalau bilang sering turun ke jalan tergantung kerjaannya banyak atau enggak. Kalau misalnya kita dalam 1 tahun itu kita banyak menetapkan pekerjaan, program, semakin banyak kita mengecek pekerjaan dan program itu pasti tentunya semakin sering kita keliling-keliling atau belusukan namanya ya. Gitu. It is surely not easy to become a mayor with those responsibilities ya, Prime People. Ya, kan Bapak sering keliling-keliling Kota Medan nih jadinya. Gimana sih cara Bapak membagi waktu antara bertugas dari kantor dan dari lapangan? Sebenarnya sama ya, kalau di kantor paling beda urusannya itu karena wali kota ini salah satu jabatannya kan jabatan politis ya. Jabatannya itu karena kami dipilih setiap 5 tahun sekali dan dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi yang kami hadapi mungkin ini yang saya rasakan ya, ada sisi dari internal pemerintahan, birokrasi seperti teman-teman jajaran. Saya punya jajaran, ada sekda, ada kepala dinas, ada camat, ada lurah sampai dengan tingkat yang paling bawah. Tantangannya beda. Tapi begitu keluar kita menghadapi masyarakat, menghadapi kelompok-kelompok masyarakat, ngadapin ibu-ibu, ngadapin bapak-bapak, ngadapin anak-anak, tentunya punya persoalan permasalahan beda-beda. Nah ini tantangannya tentunya dalam menyelesaikannya beda-beda juga. Di internal permasalahan birokrasinya beda, ketika ketemu masyarakat penyelesaian masalahnya beda-beda juga. Jadi harus bisa berpikir cepat, harus bisa punya solusi dalam setiap persoalan, permasalahan, karena kita nggak nyangka-nyangka kadang-kadang diaduin, kadang-kadang dilaporin persoalannya yang mungkin belum pernah kita dengar, mungkin belum pernah kita hadapi situasi seperti itu, tapi kita harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan itu. Atau jadi harus bisa berpikir cepat, tapi juga solutif. Oh ya Pak, I'm curious anyway. Apakah menjadi wali kota memang cita-cita Bapak dari kecil? Wali kota, saya nggak pernah cita-cita jadi wali kota sih. Cuman dulu pernah cita-cita jadi presiden. Dulu kan jadi cita-cita jadi presiden. Sekarang jadi wali kota, ya belajar lah. Berarti cita-cita bisa saja terus berubah ya Pak? Yang penting niat dan usahanya, ya Prime People, remember to note that down. Iya Pak. Oh ya Pak, menurut Bapak apa sih 3 hal yang masih paling perlu diperbaiki di Kota Medan ini? Sebenarnya nggak bisa dipilih atau dinomorin ya, diurutin, dinomorin nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang paling penting atau yang paling urgent itu apa. Tapi tentunya semua persoalan yang ada di Kota Medan ini harus diselesaikan. Cuman menurut saya yang paling penting bukan nomor 1, nomor 3. Yang pertama satu saja yang paling penting itu adalah kebersamaan. Karena pemerintah tanpa masyarakatnya juga nggak ada artinya. Masyarakatnya juga kalau tidak ada
eh, yang mengarahkan dari pemerintah juga pasti nanti akan sangat kebingungan menurut saya. Nah, jadi yang paling penting ini adalah bukan programnya apa, pembangunannya apa, tapi partisipasi masyarakat dalam setiap program dan pembangunan itu sejauh apa dan sebesar apa. Kalau contoh misalnya kita kemarin sama-sama ngadepin COVID-19, kalau pemerintah kemarin mengeluarkan beberapa kebijakan tentang penanganan COVID, contoh misalnya masyarakatnya nggak mau ngikutin, sebagus apapun kebijakan untuk memutus mata rantai COVID ini pasti nggak akan bisa terjadi. Bagusnya kebijakan ini ketika semua masyarakat ikut. Jadi saya nggak akan sebutin 1, 2, 3 apa yang paling penting tentang detailnya, tapi yang paling penting adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap kebijakan dan program pemerintah yang dibuat, baik itu pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Saya lihat juga Kota Medan semakin membaik ya di tangan Pak Bobi ini. Mudah-mudahan. Iya Pak. Ya Pak, saya dengar-dengar tahun ini ekonominya berat, akan ada resesi global. Kira-kira sudah ada tindakan atau program dari pemerintah belum untuk meningkatkan kegiatan ekonomi Medan? Ya, saya pengen jelasin sedikit saja kenapa ada prediksi resesi. Resesi yang mengakibatkan itu resesi diakibatkan karena pertama kemarin kita merasakan pandemi COVID selama hampir 3 tahun ini. Setelah COVID-nya sudah mulai melandai, kemarin pecah perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, kita tahu Rusia dan Ukraina ini salah satu negara penghasil pangan dunia, salah satunya gandum. Nah, ini membuat ketika perang ini supply-nya jadi terganggu. Tentunya supply demand ini mempengaruhi kegiatan ekonomi. Satu komoditi saja terganggu, tentunya akan mempengaruhi beberapa komoditi lainnya. Nah, ini bukan hanya di negara-negara sekitar, tapi seluruh dunia ini akan merasakan dampaknya. Nah, dampaknya ini semakin lama akan semakin besar, bukan semakin lama akan semakin mengecil, mungkin semakin lama peperangan ini akan semakin membesar, termasuk di tahun 2023 ini. Prediksi resesi mungkin sudah sering dibaca ya, sudah sering didengar, baik dari prediksi dari para pengamat ekonomi, baik juga Bapak Presiden Republik Indonesia juga sudah menyampaikan gelombang resesi di dunia ini di tahun 2023 sangat besar. Oleh karena itu kami kepala daerah, di setiap daerah ini disuruh mempersiapkan diri. Nah, Kota Medan kalau ditanya mempersiapkan dirinya bagaimana? Nah, saya pengen jelasin juga sedikit. Indonesia bukan pertama sekali ada persoalan resesi ekonomi atau persoalan ekonomi. Di tahun 98 kita pernah mengalami resesi ekonomi juga. Di tahun 2008 kemarin juga di tahun-tahun COVID, dan hari ini ancaman 2023 sama. Yang membuat kita kuat itu salah satunya adalah ekonomi kecil kita, UMKM dan koperasi. Nah, oleh karena itu hari ini kami memerintah Kota Medan untuk mengantisipasi di tahun 2023 yang kami kuatkan hari ini adalah tentang perkuatan tentang sektor UMKM dan koperasi. Ini menjadi sektor yang bisa menyelamatkan ekonomi negara, ekonomi Kota Medan. Kalau ini kita kuatkan jadi program-program UMKM yang kita buat hari ini masif dari kemarin kita buat, baik itu bantuan, pelatihan, dan membuka pasar bagi para pelaku UMKM ini sedang kita buat di tahun 2023. Nah, ini kalau bisa berjalan mudah-mudahan prediksi resesi yang di 2023 ini, walaupun Indonesia tidak masuk dalam salah satu negara yang dikategorikan akan masuk ke resesi, tapi kita harus mempersiapkan diri dalam kondisi apapun itu. Berarti sudah dipersiapkan dengan detail ya buat masa yang akan mendatang nanti, mudah-mudahan. Pak. Iya, semoga Kota Medan kita ini makin membaik ya, Pak. Amin, mudah-mudahan. Ya, Pak, si Michelle punya tebak-tebakan nih spesial buat Bapak. Are you ready, Michelle? Okay, I can't wait to start.
Benda kecil apa yang bisa ngeluarin orang? Apa nah? Benda kecil Benda kecil apa yang bisa ngeluarin orang? yang bisa ngeluarin orang. Apa ya? Apa nih, boleh minta bantuan nggak nih? Boleh. Apa nih Pak? Nggak tahu ya. Benda kecil. Nyerah. Benda kecil yang bisa ngeluarin orang itu bel rumah, Pak. Oh iya, bel rumah dipencet orangnya keluar ya. Iya. Lanjut ya, Pak. Boleh. Lemari apa yang bisa dimasukkan ke dalam saku? Lemari yang dimasukin dalam saku. Apa nih ya? Apa ya? Nyerah. Lemari yang bisa dimasukkan ke dalam saku itu adalah lemari bu. Aduh. Pak, giliran saya ya. Tapi Oh, ada tebak-tebakan juga? enggak, bukan tebak-tebakan. 3 kata dong buat Primary School. Primary School 3 kata. Keren, Heeh. mantap. Terakhir koreksi sedikit boleh ya? Macet di depan kan ada. Thank you for sharing with us here today. I am so glad that you made your time to be here. And titip salam juga buat keluarga Bapak, Ibu Kahiyang, Kakak Sedamira, Abang Nahyan, Ade Alsat, Pak Jokowi, dan juga Ibu Iriana ya Pak. Ya, nanti saya sampaikan. My last question ya, Pak. Apa Bapak punya pesan-pesan untuk anak-anak Kota Medan seperti kami, Pak? Ya, pesannya yang pasti Indonesia punya cita-cita Indonesia emas di tahun 2045, dan di tahun segitu nanti kalian yang akan memimpin bangsa, kalian yang akan menggerakkan seluruh sektor kenegaraan kita ini. Pesan saya tentunya sekolah yang baik. Mungkin teman-teman di sini boleh juga mengajak teman-teman yang lain yang seumuran yang mungkin belum beruntung atau mungkin dalam kondisi kehidupannya masih terjerat dalam kondisi yang tidak baik. Ajak sesama kita, sesama teman-teman kita, mungkin walaupun kita tidak kenal secara langsung, tapi ajak teman-teman kita yang masih ada yang terkena narkoba, tawuran, dalam kondisi yang lain, ajak sama-sama kita sama-sama menyemangati mereka untuk bisa keluar dari kondisi itu dan bisa sama-sama menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Itu. Niatnya bagus ya Prime People. Prime People, getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. We have heard about Mr. Bobby's big responsibility to develop our beloved city, Medan. Then what are our responsibilities as citizens? Some of them are showing respect by obeying the rules, not doing vandalism, and keep the good name of Medan by giving it more and more achievements. Thank you for sharing with us again here today. We have a great day and stay tuned to our upcoming podcast with more and more guest stars. Bye!